Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irfa Ifatur Rahman selaku tutor mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga saat ini sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual. Tak lupa mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban diskusi sesi 4 dengan tema gagasan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan gejala awal demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, bahkan sampai tidak bisa mencium bau. Bagaimana cara penyebaran virus COVID-19? Pada umumnya, terjadi melalui tetesan kecil yang tertiup ataupun terhirup dari penderita COVID-19 yang sedang batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan itu kemudian menempel pada sebuah benda dan kemudian disentuh oleh orang lain melalui media tangan. Kemudian orang tersebut langsung memegang mata, hidung, ataupun mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Penularan virus COVID-19 juga terjadi melalui kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 yang kemudian virus tersebut masuk melalui lubang hidung ataupun lubang mulut. Lantas, bagaimana penyebaran virus COVID-19 di Indonesia saat ini? Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 hingga tanggal 4 November 2022, penyebaran virus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Ada 5.303 kasus baru hingga total menjadi 6.512.913 kasus positif COVID-19. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Hari ini bertambah 42 jiwa hingga total menjadi sebanyak 158.737 jiwa meninggal. Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi agar kita terhindar dari penularan virus COVID-19? Berdasarkan instruksi dari Satgas COVID-19 dan pemerintah melalui pidato Bapak Presiden Joko Widodo untuk menerapkan perilaku 5M. Apa itu 5M? 5M yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker mengurangi resiko penularan virus COVID-19 hingga 45% untuk masker kain dan 75% untuk masker medis. Yang kedua, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air setelah memegang sesuatu, terutama memegang wajah, sebelum makan, setelah bersin, setelah batuk, dan dari tempat umum. Pastikan saat mencuci tangan, seluruh tangan tercuci dengan sabun sampai ke sela-sela jari. Yang ketiga, menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak ketika sedang beraktivitas di luar ruangan, setidaknya 1 meter dengan orang lain guna mencegah penularan virus COVID-19 dari orang yang batuk ataupun bersin. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan juga menjaga protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Karena semakin banyak orang yang berkumpul, semakin sering kita bertemu dengan orang lain, maka semakin tinggi risiko terpapar virus COVID-19. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Karena virus COVID-19 atau virus corona menyebar dengan sangat cepat dan virus bisa berada di mana-mana,
Kita harus mengurangi mobilitas dengan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan bersama-sama dengan saling mengingatkan antar sesama. Selalu menjaga pola makan dengan makan makanan yang sehat, bergizi, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan mengonsumsi vitamin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, terdapat perkataan yang menyinggung perasaan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya cukup dari saya. Salam sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.